Tahun 1335, seorang petani di Inggris sedang membajak ladangnya ketika menemukan sesuatu yang aneh, tulang raksasa yang tertanam di tanah. Tulang ini panjangnya beberapa meter, dengan bentuk yang tidak seperti hewan manapun yang dia kenal. Dia berlari ke desa dan berteriak, "Aku menemukan tulang naga." Seluruh desa datang melihat. Pastor setempat mengatakan ini adalah bukti bahwa naga benar-benar ada, dan tulang ini milik naga yang dibunuh oleh Santo George ratusan tahun lalu. Di sisi lain dunia, pada waktu yang hampir bersamaan, seorang petani China menemukan tulang serupa di pinggir sungai. Tapi reaksinya sangat berbeda. Dia tidak ketakutan, dia malah senang. Tulang naga di China dianggap membawa keberuntungan dan kekuatan. Dia mengambil tulang itu, menggilingnya menjadi bubuk, dan meminumnya sebagai obat untuk meningkatkan vitalitas. Ini disebut longgu tulang naga dan sampai hari ini masih digunakan dalam pengobatan tradisional China. Dua peradaban yang tidak pernah berinteraksi, terpisah ribuan kilometer, tapi keduanya punya legenda tentang naga. Dan bukan hanya mereka, hampir setiap peradaban kuno dari Mesopotamia, Mesir, India, hingga Maya dan Aztec punya cerita tentang makhluk reptil raksasa yang bisa terbang. Kenapa? Apakah nenek moyang kita benar-benar pernah melihat naga? Atau ada penjelasan lain yang lebih masuk akal tapi sama menariknya? Hari ini saya akan membawa kalian menelusuri salah satu misteri paling menarik dalam antropologi, bagaimana konsep naga muncul secara independen di berbagai peradaban yang tidak saling berhubungan. Mengapa naga timur dan barat sangat berbeda meski namanya sama? Dan teori ilmiah paling menarik tentang asal-usul legenda ini yang melibatkan fosil dinosaurus dan memori genetik manusia tentang predator purba. Naga barat, monster yang harus dibunuh dalam mitologi Eropa. Naga adalah manifestasi dari kekacauan dan kejahatan. Mereka menimbun harta, menculik putri raja, dan menghancurkan desa-desa. Cerita pahlawan selalu sama, seorang satria pemberani harus membunuh naga untuk menyelamatkan kerajaan dan mendapatkan kemuliaan. Legenda paling terkenal adalah Santo George dan naga. Versi Kristen menceritakan Jori, seorang prajurit Romawi yang Kristen, datang ke kota yang diteror naga. Setiap hari, naga menuntut 2 domba sebagai pengorbanan. Ketika domba habis, mereka mulai mengorbankan manusia dengan undian. Suatu hari, giliran putri raja, Jori muncul, membuat tanda salib, dan membunuh naga. Seluruh kota kemudian masuk Kristen. Tapi versi ini adalah adaptasi Kristen dari cerita yang jauh lebih tua. Dalam mitologi Yunani, ada Perseus yang membunuh monster laut untuk menyelamatkan Andromeda. Ada Hercules yang mengalahkan Hydra, naga berkepala 9. Ada Beowulf yang bertarung melawan naga dalam epik Anglo-Saxon. Pola yang sama terulang, pahlawan Brave, naga Evil, pertarungan heroik, kemenangan Good over Evil. Naga Eropa digambarkan sebagai reptil raksasa dengan 4 kaki, sayap seperti kelelawar, dan kemampuan menyemburkan api. Mereka rakus akan emas dan harta. Mereka cerdas tapi jahat. Dan yang paling penting, mereka harus dibunuh. Tidak ada negosiasi, tidak ada koeksistensi damai. Keberadaan naga adalah ancaman yang harus dihilangkan. Naga Timur, simbol kebijaksanaan dan kekuasaan. Sekarang bandingkan dengan naga di Asia Timur. Dalam budaya China, naga atau Long adalah makhluk paling suci dan powerful. Mereka adalah simbol kekaisaran, hanya kaisar yang boleh menggunakan simbol naga dengan 5 cakar. Mereka mengontrol air, hujan, dan sungai yang krusial untuk pertanian. Mereka membawa keberuntungan, kekayaan, dan kebijaksanaan. Fisik naga China juga sangat berbeda. Mereka panjang seperti ular dengan tubuh bersisik, tidak punya sayap tapi bisa terbang dengan magic, punya tanduk rusa, cakar elang, dan jenggot panjang. Mereka sering digambarkan mengejar atau bermain dengan mutiara yang melambangkan kebijaksanaan dan pencerahan spiritual. Yang paling penting adalah filosofi di baliknya. Naga China bukan monster yang harus dibunuh, mereka adalah force of nature yang harus dihormati dan diharmonikan. Kaisar China menyebut diri mereka anak naga, bukan pembunuh naga. Ini perbedaan fundamental dalam worldview antara timur dan barat. Di Jepang, konsep serupa dengan Ryu, naga yang mengontrol laut dan badai. Vietnam punya air nenegram yang dianggap ancestor mythical bangsa Vietnam. Korea punya yang dengan karakteristik serupa. Hampir semua budaya Asia Timur menganggap naga sebagai entitas positif atau setidaknya neutral yang harus dihormati, bukan dibunuh. Teori fosil. Apakah nenek moyang kita menemukan dinosaurus? Sekarang pertanyaan besar. Kenapa hampir semua peradaban kuno punya legenda naga? Salah satu teori paling menarik adalah bahwa nenek moyang kita menemukan fosil dinosaurus dan mencoba menjelaskannya dengan pengetahuan yang mereka punya. Pikirkan tentang ini, petani kuno yang membajak ladang atau menggali sumur tiba-tiba menemukan tulang raksasa. Tengkorak dengan gigi tajam sepanjang lengan, tulang belakang yang panjangnya puluhan meter. Untuk orang tanpa pengetahuan paleontologi,
Satu-satunya penjelasan adalah ini tulang monster raksasa yang pernah hidup di masa lalu. Ada bukti konkret untuk teori ini. Di China, longgu atau tulang naga yang dijual sebagai obat tradisional ternyata adalah fosil dinosaurus dan mamalia purba. Selama ratusan tahun, ribuan ton fosil digiling dan diminum tanpa ada yang tahu ini sebenarnya tulang purba berusia jutaan tahun. Baru di abad ke-20 paleontologist menyadari bahwa banyak fosil penting hilang karena dijual sebagai obat. Di Yunani kuno, ada teori bahwa legenda Griffin makhluk berkepala elang berbadan singa berasal dari fosil Protoceratops yang ditemukan di area yang dulunya jalur perdagangan. Tengkorak Protoceratops punya paruh seperti burung dan frill yang bisa disalahartikan sebagai sayap. Adrian Mayor, folkloris dan sejarawan sains, menulis buku The First Fossil Hunters yang mendokumentasikan bagaimana orang Yunani dan Romawi kuno menemukan fosil dan menginterpretasikannya sebagai monster dari legenda mereka. Tempel yang dibangun di lokasi penemuan fosil, ritual untuk menenangkan monster yang terangkat dari tanah semua menunjukkan bahwa fosil memainkan peran dalam mitologi kuno. Teori evolusi, memori genetik tentang predator. Tapi ada teori lain yang lebih spekulatif tapi sama menariknya. Beberapa antropolog dan psikolog evolusioner argue bahwa takut terhadap monster reptil besar adalah evolutionary adaptation yang tertanam dalam DNA kita. Nenek moyang mamalia kita hidup di era dinosaurus. Selama jutaan tahun, mamalia kecil harus bersembunyi dari reptil predator raksasa. Yang survive adalah yang punya insting untuk takut dan menghindari predator reptil. Teori ini suggest bahwa pada level subconscious, kita masih punya memori genetik tentang ancaman reptil besar. Ini bisa menjelaskan kenapa hampir semua budaya manusia punya takut instintif terhadap ular dan reptil besar. Bahkan orang yang tidak pernah bertemu mereka di kehidupan nyata. Ini juga bisa menjelaskan kenapa naga reptil raksasa yang bisa terbang adalah archetype universal yang muncul dalam mimpi dan nightmares manusia di seluruh dunia. Carl Jung, psikolog Swiss, bahkan argue bahwa naga adalah collective unconscious simbol universal yang ada dalam psikologi semua manusia terlepas dari budaya mereka. Dalam teori Jung, naga represent chaos, the unknown, dan fear of the primitive yang harus dihadapi dan overcome dalam psychological development. Naga dalam budaya Indonesia juga punya tradisi naga yang kaya dan unik. Dalam budaya Jawa, ada naga atau nogo yang sering digambarkan dalam wayang dan relief candi. Relief Borobudur menunjukkan makhluk naga yang mirip dengan konsep India tentang naga makhluk setengah ular yang bisa berubah bentuk jadi manusia. Legenda naga Banda di Maluku menceritakan tentang ular raksasa yang menghuni laut. Suku Dayak punya cerita tentang naga air yang menjaga sungai. Bali punya naga Basuki yang menjaga Gunung Agung. Hampir setiap daerah di Indonesia punya versi sendiri tentang makhluk reptil supernatural yang powerful. Yang menarik adalah konsep Indonesia tentang naga lebih dekat dengan versi Asia Timur sebagai guardian dan force of nature daripada monster yang harus dibunuh ala Eropa. Ini reflect worldview Nusantara yang lebih harmonis dengan alam dan spiritual entities. Naga modern, dari fear ke fascination. Di era modern, naga telah bertransformasi lagi. Dari makhluk yang ditakuti atau dihormati, mereka menjadi subjek fascination dan entertainment. Film, game, dan novel fantasy menghadirkan naga dalam berbagai interpretasi dari Smaug yang greedy dalam Hobbit, Drogon yang fierce dalam Game of Thrones, hingga Toothless yang adorable dalam How to Train Your Dragon. Franchise House of the Dragon menunjukkan fascination modern kita dengan naga sebagai simbol power dan majesty. Pokemon punya berbagai dragon type yang populer. Dungeons & Dragons membuat sistem kompleks dengan berbagai jenis naga red yang evil, gold yang good, dan banyak lagi. Yang menarik adalah bahkan dalam interpretasi modern, ada eko dari dua tradisi lama. Western Dragons masih sering villain atau force yang harus dikontrol. Eastern Dragons masih sering wise mentors atau powerful allies. Archetypal patterns berusia ribuan tahun masih influence bagaimana kita represent naga hari ini. Kesimpulan, universal archetype. Naga adalah salah satu bukti paling menarik bahwa meskipun human cultures berkembang secara independen di berbagai belahan dunia, kita share fundamental fears, hopes, dan imagination. Entah karena kita semua menemukan fosil purba, atau karena kita punya evolutionary memory tentang predator reptil, atau karena ada something dalam collective human psyche yang menciptakan simbol ini. Naga adalah universal. Perbedaan antara naga barat dan timur juga revealing. Satu culture melihat chaos yang harus destroyed, yang lain melihat force yang harus balanced. Ini reflect deeply different worldviews tentang relationship manusia dengan nature dan the unknown. Tapi kedua culture agree pada satu hal, naga adalah powerful, ancient, dan worthy of our attention. Di era modern di mana sains telah explain banyak mysteries, naga tetap fascinate kita. Mungkin karena mereka represent something fundamental dalam human experience dan terror saat facing sesuatu yang jauh lebih powerful dari kita. Atau mungkin karena deep down,
part of US masih wonder, apakah mereka benar-benar pernah ada? Apa pengalaman kalian dengan legenda naga? Culture kalian punya cerita naga sendiri? Tulis di komentar. Like jika kalian belajar sesuatu tentang mythology yang menghubungkan semua human cultures. Subscribe untuk lebih banyak exploration tentang symbols dan stories yang shape humanity. Dan share ke yang fascinated dengan intersection between mythology, psychology, dan history. Sampai jumpa.